Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 886 Stratus Beauty. Regina Bai menghela nafas dan berkata, "Sebelumnya aku bertugas sebagai petugas gudang dan menjaga gudang. Tapi hari ini aku kebetulan melihat atasanku mencuri sesuatu. Perusahaan kami memproduksi kosmetik. Atasanku mengambil banyak kosmetik, tapi tidak membuka invoice. Setelah aku mengetahuinya, dia menyuruh aku untuk diam. Kosmetik yang dia curi bernilai 100 juta rupiah dan ingin membagikan setengahnya kepadaku. Aku tidak setuju, lalu dia pun langsung meletakkan kosmetik dan pergi." Semua orang mengangguk, menunjukkan persetujuan. "Regina melakukan hal yang benar karena kamu adalah penjaga gudang, maka kamu harus menjaga mereka agar mereka tidak mencuri barang-barang dari perusahaan, terutama orang dalam." Regina Bai menghela nafas dan berkata, "Tapi pada sore hari, eksekutif perusahaan tiba-tiba datang ke gudang dan menemukan bahwa banyak produk yang berkurang di gudang yang tidak bisa ditemukan di akun. Lalu ada beberapa rekan melaporkan aku dan mengatakan bahwa aku yang mencurinya, jadi aku pun dipecat. Kepala desa dan yang lainnya tiba-tiba sangat marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka jelas mencurinya, akan tetapi mengapa mereka harus menjebakmu?" Regina Bai menghela nafas, "Aku juga tidak berdaya. Mereka kuat dan berkuasa dan karena aku menyinggung perasaan mereka, maka mereka pun menyalahkanku." Semua orang mendesah. Pada sekarang ini sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa kekuasaan. Hingga bahkan telah menjalankan pekerjaannya dengan benar pun juga akan dijebak. Memang sangat sulit untuk bertahan hidup di kota besar. Thomaskin juga merasa bahwa gadis kecil itu sangat menyedihkan. Akan tetapi dunia kerja memang seperti ini. Sering kali meskipun tidak melakukan kesalahan apapun, akan tetapi bila menyinggung perasaan pemimpinnya. Bahkan jika kamu melakukannya dengan baik, kamu mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik. "Kamu bekerja di perusahaan apa?" Thomaskin dengan santai bertanya. Mungkin dia ada hubungannya, jadi dia bisa membantu. Gadis kecil itu berkata, "Stratus Beauty." Thomaskin terpana. "Stratus Beauty? Stratus Beauty milik Thalia?" Regina Bai mengangguk, "Iya kakak ipar. Kamu juga tahu Stratus Beauty?" "Oh iya, bos kita sekarang adalah orang terkaya di negara ini." Sejak Thalia Liu mendapatkan kembali penampilannya, ditambah dengan resep untuk menghilangkan bekas luka yang diberikan kepadanya oleh Thomaskin, dia telah langsung menjadi orang terkaya di negara ini dan sekarang sudah memasuki peringkat 5 besar orang terkaya di dunia. Stratus Beauty meningkat secara alami. Skala perusahaan berkembang dan banyak membuka lowongan. Itulah sebabnya gadis kecil seperti Regina Bai memiliki kesempatan menjadi penjaga gudang. Thomaskin berkata, "Aku benar-benar mengenal Stratus Beauty, jadi aku akan bicarakan untukmu besok." Mata Regina Bai tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Sungguh. Terima kasih banyak kakak ipar." Penduduk desa lainnya juga tampak terkejut. "Thomas ini benar-benar luar biasa. Dia mengenal semua orang, bahkan kamu bisa mengenal Stratus Beauty. Itu sangat mengesankan." "Hehe, sudah kukatakan sebelumnya bahwa keluarga Wang mendapatkan menantu yang hebat. Kalian semua silahkan merasa iri." Ayah Angelin Wang juga tersenyum lebar pada hari ini karena Thomaskin benar-benar memberinya wajah. Hanya Angelin Wang yang sedikit khawatir dan diam-diam berkata kepada Thomaskin, "Kak Thomas, apakah itu terlalu merepotkan?" "Jika terlalu merepotkan, lupakan saja." Thomaskin tersenyum, "Tidak apa-apa, itu mudah." Keesokan paginya, Thomaskin membawa Regina Bai langsung ke pintu depan Stratus Beauty. Sekarang Thalia Liu telah menjadi orang terkaya di negaranya dan Stratus Beauty juga telah menjadi perusahaan terkemuka di Provinsi Handong dan bahkan menjadi perusahaan terkemuka di tanah air. Sudah sungguh menakjubkan bila dapat bekerja di perusahaan ini.
Bahkan petugas keamanan yang berada di depan pintu memiliki status yang lebih tinggi dan gaji mereka jauh lebih tinggi daripada petugas keamanan lainnya. Ketika Thomaskin dan Regina Bay turun dari taksi dan berjalan ke pintu, seorang petugas keamanan segera berdiri dan menghentikan mereka. Apa yang kalian lakukan? Ini Stratus Beauty, bila tidak membuat izin tidak boleh masuk. Dapat menjadi petugas keamanan. Di Stratus Beauty telah menciptakan rasa kebanggaan yang besar bagi mereka. Seringkali melihat pekerja kerah putih senior ini keluar masuk, sehingga mereka merasa bahwa mereka juga menjadi tokoh kelas atas. Melihat Thomaskin dan Regina Bay datang dengan taksi, sikap terhadap mereka tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Regina Bay mengeluarkan kartu kerjanya dan berkata, "Aku baru saja mengundurkan diri dari pekerjaanku kemarin. Aku memiliki sesuatu untuk kembali hari ini." Petugas keamanan tersebut bahkan tidak melihat kartu kerja Regina Bay. Mengundurkan diri. Lebih tepatnya dipecat bukan? Apakah ada pekerja yang akan mengundurkan diri bila bekerja di Stratus Beauty? Banyak orang yang ingin masuk ke dalam. Hampir tidak mungkin orang dalam berganti pekerjaan. Jika mereka pergi pun itu artinya mereka dipecat. Regina Bay menunduk, sedikit malu. Aku memang dipecat, tetapi aku harus mencari atasanku hari ini. Petugas keamanan mencibir, bahkan telah dipecat dan masih memiliki wajah untuk kembali. Ayo cepat pergi. Tidak ada janji tidak dapat masuk. Thomaskin mengerutkan kening karena petugas keamanan ini berbicara sedikit kelewatan dan sikapnya sangat buruk sehingga dia sedikit tidak senang. Jika tidak punya janji, maka kamu tidak akan menerimanya. Bagaimana dengan klien yang datang ke tempatmu pertama kalinya? Kamu bisa memanggil atasan tersebut ke bawah. Begitu mendengar kata-kata Thomaskin, petugas keamanan mencibir, panggil sang atasan ke bawah. Memangnya kamu siapa? Jangan berdiri di sini karena akan memperburuk citra perusahaan kita. Satpam itu terlihat tidak sabar, merapikan bajunya, berdiri tegak dan menyapa seorang wanita yang sedang berjalan di depannya. Kepala Sun. Penjaga keamanan dengan hormat memberi hormat kepada wanita paruh baya yang mendekat. Kepala Sun mengangguk sedikit. Melirik Regina Bay dan tiba-tiba mencibir. Regina Bay, kenapa kamu datang ke sini? Perusahaan telah memecatmu, berhentilah untuk terus datang. Karena kamu sudah keluar maka dan sekarang kamu sudah tidak bisa masuk. Regina Bay merasa cemas dan berkata cepat. Kepala Sun, kamu tahu bahwa aku tidak pernah mencuri apapun. Mengapa kamu menyalahkan aku? Kepala Sun mencibir, jika tidak mencuri, mengapa jumlah barangnya bisa berkurang? Itu jelas-jelas kamu. Petik 2. Regina Bay hendak berkata, barang-barang yang hilang itu jelas-jelas dicuri oleh Kepala Sun sendiri. Dia mencuri 30.000 hingga 50.000 produk dari gudang setiap bulan. Kepala Sun melotot dan dengan cepat berteriak, diam. Omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Kepala Sun buru-buru menyela untuk mencegah gadis itu berbicara omong kosong. Jika petugas keamanan mendengarnya, dia harus mencari cara untuk berurusan dengan sang petugas keamanan. Direktur Sun berteriak, maju selangkah dan menamparnya. Namun, tamparan itu tidak mengenai wajah Regina Bay, melainkan ditangkap oleh Thomaskin. Apakah seorang atasan dapat memukul orang dengan sembarangan? Begitulah cara direktur perusahaan kalian mengajari kalian. Pergelangan tangan Kepala Sun digenggam oleh Thomaskin hingga dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba melepaskannya sebanyak 2 kali namun dia tetap tidak dapat melepaskan diri. Seketika dia menjadi sedikit kesal. Lepaskan aku, anak idiot dari mana ini? Biarkan aku pergi. Thomaskin mengerutkan kening dan menamparnya. Dalam sekejap, wajah Kepala Sun tiba-tiba dipenuhi dengan bekas 5 jari. Thomaskin berkata dengan dingin. Mulutmu bau sekali, benar-benar kurang diberi pelajaran. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.